Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya apa kabar? Semoga baik-baik ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku di sini mau membacakan sebuah buku ya teman-teman. Buku ini ya aku mau sedikit kasih eh, pengalaman ya untuk ibu-ibu muda khususnya yang baru punya anak, yang masih banyak emosinya. Pokoknya aku mau bacain buku ini ya. Di sini bagus ya membimbing belajar anak gitu ya. Pokoknya tentang perilaku-perilaku anak ada di sini semuanya guys. Oke teman-teman, aku langsung aja ya. Di sini aku akan cerita tentang bagaimana kita jangan biarkan anak berperilaku buruk ya teman-teman ya. Jadi caranya gimana mendidik anak biar tidak berperilaku buruk. Oke. Di sini pertama-tama ya ada step-stepnya teman-teman. Pertama kita akan bicarakan tentang makanan dan perilaku anak ya. Di sini, maukah Anda mengubah menu makanan yang biasa disantap anak-anak Anda? Kalau Anda tahu bahwa perubahan menu itu membuat mereka mampu mengikuti semua kegiatan di sekolah dengan baik, berperilaku tenang serta riang, dan menjadi anak yang menyenangkan dalam pergaulan. Oke, makanan yang kita berikan kepada anak-anak dan kapan kita memberikannya akan menimbulkan pengaruh yang besar pada diri mereka. Tuh, buat ibu-ibu muda ya, simak ya video aku. Berikut ini beberapa pedoman sederhana dalam memilih makanan yang dapat menimbulkan pengaruh psikologi yang positif dalam diri anak-anak. Yang pertama, makanan memenuhi dua tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan gizi untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh serta memberikan energi untuk melakukan aktivitas fisik dan mental. Yang kedua, makanlah menu makanan yang tepat pada saat yang tepat. Nah, kita kadang-kadang mengabaikan sarapan pagi anak-anak kita atau memberi mereka makanan seadanya dengan memberikan makanan-makanan ringan. Itu nggak boleh ya. Padahal makanan yang disantap pada pagi hari sangat berguna bagi aktivitas mereka sepanjang hari. Itu teman-teman. Dan untuk yang ketiga, hindari makanan yang mudah terbakar. Contohnya gula dan segala jenis makanan yang mengandung gula murni gitu ya. Di sini setelah mengonsumsi makanan jenis ini, anak-anak karena akan mempunyai terlalu banyak energi gitu. Yang keempat, hindari bahan kimia. Zat pewarna dan pengawet. Sekarang kan banyak ya teman-teman makan makanan tuh banyak yang pakai zat pengawet, pewarna, pewarna apa? Pewarna baju gitu buat warna-warnain baju. Kan ngeri ya teman-teman ya. Akan menimbulkan kanker nanti kepada anak-anak kita kalau mereka sudah umurnya sudah puluhan tahun gitu. Jadi kita harus memperhatikan makanan-makanan anak kita ya, terutama yang ibu-ibu muda yang baru punya anak ya. Pengalaman. Sekarang kita masuk ke tahap memahami watak setiap anak. Manusia adalah makhluk yang unik. Ya, karena itu tidak heran bila dalam suatu keluarga
perilaku anak yang satu berbeda dengan perilaku anak yang lainnya gitu. Misalnya ibu-ibu muda nih baru punya anak 2 atau 3, si A beda, si B beda, si C beda gitu ya. Jadi untuk memudahkan orang tua mengenali sifat sikap anak-anak karena perbedaan watak itu, nah di sini diuraikan perbedaan watak anak dan bagaimana orang tua menyikapinya. Itu teman-teman. Di sini watak pertama ya, kita coba lihat. Watak pertama yaitu anak sensitif ya, sensitif. Jadi dia mempunyai perasaan yang lebih kuat, lebih mendalam dan lebih serius gitu loh. Mereka butuh didengar dan dimengerti gitu. Jadi mereka tuh lebih rentan, dramatis dan perasa. Ya, itu namanya sensitif. Jadi ibu-ibu yang punya anak yang wataknya sensitif ya, jangan emosi ya, harus sabar gitu, say. Iya, nah terus yang kedua, anak aktifnya. Anak aktif nih, ayo siapa yang anaknya aktif di rumah nih? Biasanya anak aktif ini mempunyai kemauan yang kuat, berani mengambil resiko. Nah, dan ingin menjadi pusat perhatian, guys. Iya, jadi dia pun merasa aktif, jadi dia merasa dirinya kuat gitu, punya banyak energi gitu, say. Di sini watak yang ketiga ya. Watak yang ketiga di sini anak responsif ya. Anak responsif itu butuh pengalihan, perhatian dan bimbingan gitu. Dia tuh anak responsif ini bersifat sosial dan terbuka. Ia cerah, ceria dan membutuhkan lebih banyak stimulasi gitu. Ia berpindah dari hal yang satu ke hal yang lain. Ia mengembangkan suatu kesadaran diri dari tanggapan terhadap dunia dan hubungannya dengan orang lain. Gitu. Jadi kita tadi sudah watak yang pertama, watak yang kedua dan ketiga. Setelah lanjut ya, kita ke watak yang keempat yaitu reseptif. Nah, di sini anak reseptif butuh upacara dan irama. Upacara apa? Bendera. Ya, anak reseptif sopan dan bersikap kooperatif, mengikuti instruksi dengan baik. Jadi dia tuh penurut ibaratnya gitu. Tetapi menentang perubahan gitu. Anak reseptif lebih memperhatikan aliran kehidupan. Ia ingin tahu apa yang terjadi berikutnya dan perlu tahu apa yang menurut perkiraan akan terjadi. Jadi dia tuh pinter. Ya, ibu-ibu. Sekarang dari watak yang dari 1 dan sampai 4 ini, anak Anda termasuk watak yang mana? Ya. Oke. Di sini kita bicara tentang 12 cara mencemerlangkan anak Anda. Ya, yaitu menempuh pendidikan di sekolah berkualitas dan keberhasilan akademis tidak menjamin kehidupan seseorang menjadi bahagia. Nah, walaupun dia sudah kuliah, belum tentu dia bahagia. Jadi kita bahas ya teman-teman di sini ya. Nih di sini, jika Anda ingin anak Anda cerdas di sekolah dan bahagia dalam kehidupan, Anda perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Nah, yang pertama, dengarkan ya, ibu-ibu muda nih khususnya. Yang pertama, kecerdasan berawal dari rahim. Jadi dari awal kita hamil ya ibu-ibu. Ibu-ibu, teman-teman, kalau video aku tiba-tiba mati, maaf ya. Karena ini aku pakai mic, pakai aplikasi. Jadi dia suka mati sendiri guys. Kalau aku nggak pakai mic, suara aku kecil gitu. Ya teman-teman, nanti kalau misalnya dia mati tiba-tiba nanti bersambung ya.
Oh ya, jangan lupa ya video aku di like, di komen, di subscribe, dipencet loncengnya ya teman-teman. Kita sukses bersama-sama ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi 12 cara mencemerlangkan anak Anda ya. Yang pertama, kecerdasan berawal dari rahim. Nah, ini perkembangan sistem saraf janin dipengaruhi oleh apa yang dikonsumsi dan dilakukan ibu selama kehamilan. Entah yang positif maupun yang negatif. Tuh, mengonsumsi makanannya juga ya. Harus yang sehat gitu ibu-ibu ya. Terus jangan merokok kalau lagi hamil, minum minuman beralkohol juga nggak boleh ya, dihindari. Apalagi narkoba, aduh nggak boleh banget gitu. Pokoknya makanan penting bagi wanita hamil yaitu ya asam folat vitamin B gitu. Penting itu guys. Ya, udah gitu selain itu juga pikiran dan emosi ibu hamil itu nanti mempengaruhi perkembangan bayi ya. Jadi ibu yang lagi hamil jangan emosi ya. Pokoknya tenang aja, sabar. Kalau suaminya macam-macam dijewer aja ya, jangan marah-marah ya. Nanti mempengaruhi si cabang bayi nanti gitu guys. Sekarang kita yang kedua ya. Di sini yang kedua yaitu cerdas ya. Dalam menggendong bayi, nah dalam menggendong bayi, kebanyakan bayi dari yang baru lahir sampai batita, bayi 3 tahun, menemukan dunia orang dewasa menarik tiada habis-habisnya. Ketika Anda membawa anak Anda berjalan-jalan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Anda memberikan kepadanya rangsangan yang diperlukan untuk mengembangkan penglihatan, pendengaran, dan pemahamannya gitu. Bayi yang sedang digendong lebih jarang menangis tuh, makanya sering menggendong bayi ya, jangan didorong.